Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini Bu Dewi akan bahas tentang volume prisma. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di sini Bu Dewi sudah punya prisma segitiga. Jadi alasnya ini ya berupa segitiga ini. Nah, kalau alas segitiga ini, bidang segitiga ini, Bu Dewi punya banyak sekali bidang segitiga di sini. Nah, saya akan masukkan bidang segitiga ini ke dalam prisma yang sudah Bu Dewi punya. Saya masukkan ke sini, terus saya masukkan terus sampai banyak sekali ya, sampai dia nanti penuh. Nah, seperti itu. Sampai dia penuh ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya, bisa lihat sendiri. Maka alas tadi saya tumpuk di dalam prisma ini sampai dia setinggi T. Ya. Jadi dengan alas berupa segitiga tadi saya tumpuk sebanyak T ya, setinggi T, maka dia akan memenuhi seluruh isi dari prisma ya. Jadi kalau saya bisa rumuskan, itu bisa jadi luas alas tadi, luas segitiga tadi saya kalikan sebanyak T, maka dia akan memenuhi seluruh isi prisma atau disebut sebagai volume. Nah, inilah yang menjadi konsep dasar dari volume prisma. Maka dirumuskan volume prisma adalah luas alas dikalikan tinggi. Andaikan saya punya prisma dengan alasnya bukan segitiga, misalnya persegi atau segi lima, maka saya akan memiliki bidang persegi atau segi lima tersebut. Saya masukkan di dalam prisma, saya tumpuk terus setinggi T atau sebanyak T, maka dia akan memenuhi prisma tersebut. Nah, maka jadilah rumus ini ya. Nah, jadi volume prisma adalah luas alasnya dikalikan tinggi. Oke. Nah, ini ke nomor 1. Sebuah prisma alasnya berupa jajar genjang dengan panjang alasnya 18 dan tingginya 10. Maka jika tinggi prismanya 15, maka volumenya berapa? Oke. Kalian bisa bayangkan ya, ada prisma alasnya berupa jajar genjang ya. Alasnya berupa jajar genjang. Nah, kira-kira aja ya seperti ini. Itu memiliki panjang alas 18. Jadi 18 itu alasnya si alas. Aduh, bingung ya. Alasnya si jajar genjang, yang mana jajar genjang ini merupakan alasnya prisma, dia 18 panjangnya. Kemudian tingginya 10, maka tinggi itu yang ini ya. Nah, tinggi jajar genjangnya 10. Nah, karena dia prisma, ini Bu Dewi lanjutkan ke atas, begitu, ke atas ya. Nah, begini. Ya, kalau dari gambar sih kelihatan kayak balok ya, tapi dia bukan balok ya, karena alasnya berupa jajar genjang begitu. Nah, tingginya prisma itu berarti yang ini ya, tingginya prisma jarak antara alasnya ini dan juga tutupnya si prisma ya. Nah, tingginya ini adalah 15. Oke, berarti kita bisa langsung hitung volume prisma, yaitu luas alas dikalikan tingginya prisma. Luas alas prisma karena dia berupa jajar genjang, ya udah luas jajar genjang. Luas jajar genjang itu apa sih? Ya alas kali tingginya. Berarti 18 dikalikan 10. Dikalikan tinggi di sini adalah tingginya si prisma. Tingginya prisma adalah 15 ya. Maka di sini jadi 180 kali 15 itu 2700. Lihat satuannya ya Kak, lihat satuannya. Ini adalah sentimeter, maka satuannya adalah sentimeter pangkat 3. Ya, jawabannya adalah yang B. Dia lanjut untuk nomor 2, panjang diagonal alas sebuah prisma berbentuk layang-layang adalah 12 cm dan 30 cm. Jika tingginya adalah 25 cm, maka volume prismanya berapa? Baik, Bu Dewi gambarkan alasnya prisma ini di bagian depan ya. Kalian tahu bangun layang-layang ya, kira-kira seperti ini. Dia punya diagonal 1 juga diagonal 2 ya. Nah, panjang diagonalnya ini 12 dan 30. Jadi segini 12, segini 30. Nah, karena dia prisma, Bu Dewi lanjutkan gambarnya ya seperti ini. Nah, ini
garis saja. Nah, kira-kira seperti ini prismanya. Yang jadi alas adalah yang layang-layangnya ini ya, alas dan tutup begitu. Tingginya prisma yang mana? Jarak antara alas dan tutup, yaitu yang ini. Nah, ini tinggi prisma yaitu sebesar atau sepanjang 25 cm ya. Diagonalnya ini adalah 30, diagonal yang ini adalah 12. Maka kita hitung volumenya dengan rumus tadi adalah luas alas dikalikan tinggi, maka kita peroleh luas layang-layang dikalikan tingginya si prisma. Luas layang-layang rumusnya apa? Ingat, luas layang-layang itu D1 kali D2 bagi 2. D1-nya 12, D2-nya 30, boleh dibolak-balik. Dibagi 2 dikalikan tingginya prisma yaitu 25. Kalau udah kayak gini boleh dicoret ya, boleh dicoret. Ini sama ini, misal ini 6, ini 1. Maka 6 kali 30 itu 180, 180 kali 25 itu 180 kali 2 4.500 ya, 4.500, satuannya cm kubik. Karena jelas ini cm, ini cm, ini cm, jadi cm pangkat 3. Jadi jawabannya yang C. Lanjut kita ke nomor 3 ya. Alas sebuah prisma trapesium sama kaki mempunyai panjang sisi sejajar masing-masing 18 cm dan 12 cm. Jarak kedua sisi sejajarnya adalah 10. Jika tinggi prismanya 20, maka volumenya berapa? Oke, alasnya berupa apa sih? Trapesium sama kaki, berarti Bu Dewi gambar dulu. Trapesium sama kaki ya, seperti ini. Nah, kakinya sama. Panjang sisi sejajarnya berarti yang atas dan bawah ini masing-masing adalah 12 cm dan 18 cm. Kemudian jarak antara dua sisi sejajar itu diartikan sebagai tingginya si trapesium yaitu 10 cm. Oke, karena dia prisma ya, Bu Dewi lanjutkan gambarnya. Ini kalau pengen tahu bentuk aslinya ya kayak bentuk coklat chunky bar ya, itu dia adalah prisma trapesium sama kaki ya. Nah, itu wadahnya itu ya, chunky bar. Nah, maaf ini gini ya. Nah, yang dimaksud dengan tingginya prisma berarti antara alas dengan atap. Nah, ini dihitung jaraknya. Berarti tinggi prismanya ini adalah yang ini 20 ya, boleh ini sama juga dengan ini, sama juga dengan ini, sama juga dengan ini ya, sama semua itu adalah tinggi prisma. Maka kita bisa langsung hitung volume si prisma. Volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya karena alas berupa trapesium, maka kita cari tingginya luasnya si trapesium. Luasnya trapesium itu A plus B kali T bagi 2 atau jumlah sisi sejajar kali 2. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya. 12 tambah 18 dikalikan tingginya trapesium adalah 10. Dibagi 2 dikalikan tingginya di sini adalah tingginya si prisma yaitu 20. Nah, 12 tambah 18 itu 30. 30 kali 10 kali 20 dibagi 2. Ini boleh dicoret, duanya sama ini juga boleh. Nah, berarti tinggal 30 kali 10 kali 10, jawabannya adalah 3000. Satuannya cm kubik ya, jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke nomor 4. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat, keliling alasnya 40 dan panjang salah satu diagonalnya adalah 12. Jika tinggi prismanya 15, maka volumenya berapa? Oke. Bu Dewi gambarkan ya, alasnya berupa belah ketupat. Berarti kira-kira seperti ini. Nah, kemudian dia punya diagonal 1 dan juga diagonal 2. Keliling alasnya 40, berarti masing-masing panjang sisinya ini adalah 40 dibagi 4. Jadi sisinya adalah 10, sisi alasnya ya, ini 10. Kemudian panjang salah satu diagonalnya 12. Misal saya ambil yang 12 yang ini ya, maka panjang dari sini ke tengah itu setengahnya 12 yaitu 6. Nah, ingat triple Pythagoras, 6, 10 sininya berapa ya guys ya. Ingat triplenya 3, 4, 5. Ini kalau saya kalikan dengan 2 semuanya, maka kita akan dapatkan angka-angka 6, 8, 10. Pas, ini sudah 6 dan 10 berarti ini adalah 8 ya. Karena dia prisma, Bu Dewi lanjutkan gambarnya begini ya. Seperti ini, kemudian ini ke sana.
Ya, begini ya. Nah, tingginya prisma berarti yang ini dia adalah 15 cm. Maka kita bisa langsung hitung volumenya, luas alas kali tingginya si prisma. Luas alasnya karena dia belah ketupat, berarti D1 kali D2 bagi 2. Kalau D1-nya ini tadi 12, D2-nya berarti dari sini ke sini Kak ya. Ini ke sini 8, berarti dari sini ke sini jadi 16 ya. Maka di sini D1-nya 12, D2-nya adalah 16. Dibagi 2 dikalikan tingginya si prisma. Tingginya prisma adalah 15. Ini bisa dicoret 2 sama 16 boleh, ini 8 ini 1. Maka hasilnya 12 kali 8 itu 96, 96 kali 15 itu berarti 1440 ya, cm pangkat 3 ya. Oke, sampai di sini ya jawabannya yang B. Udah dapat gambaran ya, udah cukup ini ya, cukup jelas ya, semoga ya. Oke, video lanjutkan untuk yang nomor 5 ini kayak nomor terakhir ya, benar. Nomor 5 ya. Oke, nomor 5 ini bagian atas sebuah kolam renang panjang 15 meter, lebar 6 meter. Jadi dilihat dari atas permukaan kolam renang itu berupa persegi panjang kan ya pastinya. Nah, itu panjangnya 15 dan lebarnya 6. Kemudian bagian bawah atau alas kolamnya itu dibuat bidang miring yang menghubungkan antara lebar kolam renang di dasar kolam. Jika tinggi kolam bagian dangkal itu 1,2 meter dan yang paling dalam adalah 2 meter, maka volume maksimal yang dapat ditampung kolam berapa? Oke, jadi kita harus tahu dulu bentuk kolamnya seperti apa. Ini Bu Dewi bikin tampak samping ya. Jadi dari tampak samping itu permukaan airnya seperti ini, permukaan kolam renang. Kemudian ada orang di sini, kalau dia mau renang masuk ke sini ya, maka di sini dia masuk bagian yang cetek ya. 1,2 aja kedalamannya. Kemudian dia kalau berenang semakin ke sana itu dia akan semakin dalam ya. Kedalamannya bertambah ya, sampai di ujung itu dia kedalamannya menjadi 2 meter. Nah, udah ada gambaran ya. Jadi ini kalau tampak samping dia bentuknya kayak trapesium sama trapesium siku-siku. Nah, kalau saya gambarkan utuh prismanya berarti nanti ke sana, ini ke sana. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini bentuk kolam renangnya seperti ini. Kemudian diketahui dia bagian apa namanya? Bagian maaf, ini video salah. Maaf, saya salah. Nah, ini harusnya begini ya. Sampai di sana juga menurun begitu ya. Nah, begini ya. Nah, jadi bagian atas permukaannya tadi panjangnya 15 dan lebarnya 6 ya. Berarti bagian sini 15 panjangnya ya. Panjangnya ini di permukaannya ini. Lebarnya ini adalah 6. Nah, berarti yang jadi tinggi prismanya di sini adalah yang 6 ini ya, karena alasnya yang trapesiumnya. Jadi trapesiumnya ini merupakan alas ya dan tutupnya begitu ya. Maka kita bisa hitung volumenya ya. Volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi. Alasnya berupa trapesium, berarti A plus B kali T bagi 2. A-nya 1,2, B-nya 2, kali tingginya si trapesium berarti ini ya, jarak antara dua sisi jajar yaitu 15. Dibagi 2 dikalikan tingginya tinggi si prisma yaitu tinggi prismanya 6 ya, 6. Kok nggak bisa ya, 6. Nah, begini. Nah, ini terus kita hitung aja, 1,2 tambah 2 itu berarti 3,2 dibagi 2 kali 15 kali 6. Ini saya coret saja, 2 sama 6, ini 3, ini 1. Kemudian 3,2 dikalikan 15 dikalikan 6 ya. Berarti 15 kali 3-nya kan 45. Nah, boleh bisa kayak gini. 45 kali 3,2. 5 kali 2 10, tinggal 1. 9, ini 5, masih 1, 12, 13. 0, 4, 4, 1 ya. 1440 karena ini ada satu angka di belakang koma, Bu dia bisa coret ini ya. Berarti tinggal 144 saja karena ini satuannya tadi senti, ini juga meter ya. Meter,
ini juga meter, ini juga meter, maka dia jadi meter pangkat 3. Tapi satuannya di sini lihat dia dalam liter ya untuk opsinya. Maka kita harus tahu bahwa liter itu, 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Maka di sini kalau masih meter pangkat 3 atau meter kubik, kita jadikan desi dulu. Meter ke desi turun 1, karena pangkat 3 maka jadi dikalikan 1000. Jadi 144.000 desimeter kubik, atau dengan kata lain ya, dia adalah 144.000 liter ya. Jadi jawabannya yang D. Nah kayak gitu, semoga bisa memberikan gambaran ya. Ini cukup memberikan gambaran ya, bisa dibayangkan. Kalian juga pasti tahu untuk bentuk-bentuk kolam renang itu beberapa ada yang memang alasnya itu datar aja gitu ya, tapi ada juga yang semakin kesana semakin dalam gitu ya. Nah itu dia penjelasan dari Bu Dewi. Semoga apa yang Bu Dewi sampaikan bisa memberikan manfaat ya, bisa bantuin kalian untuk lebih memahami cara menentukan volume dari prisma ya. Jadi volume prisma itu prisma sendiri itu bisa macam-macam ya. Kalau menghitung volumenya ya semuanya tergantung dari bentuk alasnya dulu ya. Rumusnya apa? Tergantung bentuk alasnya dulu. Tapi kalau secara umum bisa diambil kesimpulan rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Begitu semuanya. Thank you so much for your attention. I think enough ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.